Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pasha Agus. Saya ingin berbicara sedikit tentang pentingnya beriman tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat dari surat Al-Baqarah. Ayat ini adalah ayat ketiga, yang bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezekinya. Saya ambil yang bagian pertama, yang beriman kepada hal yang gaib. Jadi kalau gaib itu kan berarti tidak bisa dilihat ya. Nah, apa definisi beriman? Berdasarkan Al-Quran, beriman adalah meyakini sesuatu tanpa ada keraguan sedikit pun. So to be sure of something without a single shred of doubt. Nah, ini sesuatu yang bertentangan kalau dengan ilmu yang mengatakan kita harus skeptis. Kalau di sains harus skeptis, tapi kalau dalam agama kita harus yakin. Nah, kita harus tahu di mana mendudukan masing-masing di mana. Dalam perihal agama, yang harus kita punya adalah meyakini hal yang gaib. Jadi meyakini hal yang gaib itu benar-benar tidak usah ada perasaan ya, tetapi kan kata sains begini begitu, itu nggak di situ. Dan saya berbicara ini sebagai seorang akademisi, jadi konteksnya tidak dibegitukan karena ada hal-hal yang di luar hati akal pikiran kita. Ya, dan kalau kita yakin itu menjadi sangat bagus, dan ini KPI yang sangat penting untuk yakin sesuatu. Karena di situ kita bisa mencapai sebuah state of mind yang dibutuhkan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi beriman kembali adalah meyakini sesuatu tanpa keraguan sedikit pun. Jadi kita harus yakin dan percaya. Jadi ada yang gaib. Setan itu ada, jin ada, iblis ada, malaikat ada, Allah Subhanahu wa taala ada, surga dan neraka ada, dan ini sesuatu yang diyakini tanpa perlu bukti. Tidak perlu bukti. Buktinya apa sebenarnya? Buktinya Al-Quran, ada ayatnya dan ada bukunya ya. Dan itu bukti. Buat orang yang tidak beriman, ya itu kan cuma buku, bisa aja ditulis siapa aja, bisa aja bilang gitu. Tapi kalau Anda membaca dan Anda menghayati, dan ada sebuah getaran pada saat kita mengaji Arabnya dan membaca maknanya dan mentadaburinya, akan terasa buktinya. Bukti subjektif di dalam diri kita sendiri. Karena iman itu subjektif. Nah, sekarang disuruh pilih sama Al-Quran, mau jadi believer apa disbeliever. Di sini terserah mau yang mana, sok. Jadi
pilihan itu ada di kita. Saya memilih dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya menjadi orang yang beriman. Karena buat saya ini KPI yang paling layak. Ya, KPI yang bagus. Dan Quran itu penuh dengan KPI. Kita kan kalau semua, saya dulu konsultan itu, semuanya KPI-nya apa? Key Performance Indicator apa? Quran isinya KPI semua. Jadi semuanya jelas. Orang yang sukses begini, orang yang gagal begini, yang benar begini, yang salah begini. Itu KPI-nya jelas. Jadi tidak ada keraguan. Makanya dikatakan Al-Furqan, Al-Furqan, pembeda. Membedakan. Jadi yuk mari kita mengimani hal-hal yang gaib. Dan bagaimana cara supaya meningkatkan iman adalah ya bacalah Al-Quran. 1 ayat aja sehari ya. Coba kita diskusi lagi dengan ayat yang ketiga ini tadi ya. Saya ulang, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita ngaji, we recite ya. Recite itu artinya menyuarakan, tidak hanya membaca dalam hati, menyuarakan bahasa Arabnya, dihafalkan walaupun hanya 1 ayat, lalu dihayati artinya 1 ayat per hari. Ada 6.236 ayat di Al-Quran kalau tidak dihitung Bismillahirrahmanirrahimnya. Kalau kita 1 ayat per hari, insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran dalam waktu kurang lebih 17 tahun. Lama banget. Ya, gak apa-apa. Toh waktunya kita 17 tahun insya Allah masih hidup kan. Kalau enggak ya kita dalam keadaan mencoba. Kita akan dijemput sakaratul maut dalam keadaan mencoba menghafal Al-Quran. Tapi saya nggak mau terlalu ke situ ya. Itu topik yang berbeda. Ini sudah 8 menit. Yuk, 1 ayat per hari di recite ya, dibaca Arabnya dan dihayati artinya buat kita semua dan buat saya sendiri yang kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.